penetapan nasab dengan cara al-istifadhah. Wah, ini lagi dibahas tuh sampai 111 sampai 121. Ini 10 lembar tentang surah dan istifadhah. Ini semua yang ada di situ kalau diteliti oleh orang yang faham tentang baca kitab, maka itu akan kelihatan bahwa dalil yang mereka sampaikan, yang disebutkan dalam buku Hanif CS itu adalah dalil yang akan membuat nasab mereka itu rungkat sendiri. Itu kalau dibaca kemudian dipahami dengan teliti dan dengan pemahaman yang benar. Dan ini kalau misalnya ditaruh di meja ilmiah, itu akan ketawa itu para para peneliti, akademisi. Ya, akademisi yang misalnya menjadi juri, ya kan? Yang menjadi juri itu akan ketawa. Ini kenapa ditaruh di sini, katanya. Padahal ini yang merungkatkan, ini yang menjadi dalil yang membatalkan kalau ditaruh di sini. Misalnya dengan surah istifadhah. Itu di semua ibarat-ibarat para ulama itu semuanya ditaruh tentang adamul mu'arid, tentang adanya tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya, termasuk yang saya katakan tadi tentang Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil, itu ditaruh di situ sebagai penguat daripada nasab mereka, katanya. Padahal itu adalah yang merungkatkan teori syuhra dan istifadhah. Jadi syuhra dan istifadhah itu memang bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan adanya dalil, dengan adanya ta'an fin nasab. Kalau adanya ta'an fin nasab, dalil atau pengingkaran daripada orang yang disuhrokan, misalnya seorang anak sudah suhroh sebagai anak daripada si fulan, kemudian tiba-tiba fulan mengatakan sebenarnya dia itu bukan anakku, maka itu sudah gugur semua itu suhroh dan istifadhah atau tasamu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, itu dalilnya semua di situ, ada di dalam buku ini nih. Kemudian ada, ya. Saya cari-cari belum ketemu. Situ bahasa Arab. Itu iya. Kan itu nanti akan waktunya panjang. Jadi nanti biar ulama mendengar ini kan. Wah, saya teliti nanti gitu. Di situ semua ibarat-ibaratnya itu yang mengatakan surah istifadhah boleh digunakan selama tidak ada penentang. Semuanya ada di situ. Kemudian pasal yang ke-6 tentang jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut, 122 sampai 128. Ini hanya ada beberapa lembar ya, 6 halaman, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Apa jejaknya? Ada makam, ada rumah, ya kan? Ada masjid. Ya. Bagaimana orang yang tidak, jangan ngomong. Orang yang tidak berhijrah, ke Hadramaut bisa punya makam di Hadramaut, bisa punya rumah di Hadramaut. Ini bagaimana ceritanya? Mereka belum bisa untuk membawa dalil tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Sekarang sudah berjalil dengan adanya rumah, adanya masjid, adanya makam yang diatribusikan sebagai makamnya Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Ya. Kemudian bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman, sudah ada ditulis di sini nih. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari
penyimpangan Imaduddin. Satu, mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmi Ansab. Silakan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmi Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin